Keluar dulu ya. PTM hari ini jadi jadwalnya sambil Ya nggak apa-apa. Sementara Bu Widi jadi dulu kita semua ini ya. Oke, lanjut Bu Atin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Sudah siap ikut pelajaran Ibu? Sudah Bu. Siap Bu. Siap. Oke, udah siap. Coba yang siap angkat tangan. Angkat tangan, tangannya diangkat. Oke, angkat tangannya. Oke. Siap Bu. Sip. Udah siap ya untuk pagi. Ya. Oke, coba teman-teman siapa yang belum masuk ya? Ada nggak yang belum masuk? Ada yang siangan Bu. Niam Bu, Niam masih tidur Bu, Niam. Ya, Niam Bu ya. Oke, kita tunggu nanti kan mereka masuk gitu ya. Terima kasih ya sudah lebih awal masuknya. Kalian hebat, sip ya. Pinter-pinter semuanya. Berarti sudah mau ikut minimal niatnya dulu. Nah, terima kasih semuanya. Kemudian yang belum masuk Google Meet silakan ya masuk ya. Nanti tolong kalau misalnya ada yang di WA, grup WA tanya, kalian tahu caranya bagaimana. Kemudian siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Kayak duanya masuk kelas ya Pak Leni. Ya, boleh. Silakan. Ya, oke. Ya teman-teman, agar nanti pembelajaran hari ini bermanfaat, yuk kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Udah Bu. Oke, terima kasih Leni. Ya, anak-anak kemarin Bu. kita sudah belajar tentang apa ya? Ingat nggak kemarin Ibu kemarin? Kemarin tentang apa ya? Kalau misalnya harganya naik, maka permintaannya naik. Itu berarti apa? Masih ingat nggak? Permintaan dan penawaran Bu. Iya Maria pintar masih ingat. Terima kasih Maria. Kali pintar banget. Kalau harganya turun, Sama-sama maka Ibu. Suaranya gimana? Kalau harga turun, Harganya turun, penawarannya naik kali Bu. penawaran naik. Naik. Alah, masa iya harga turun penawaran naik, permintaan yang naik. Permintaan yang naik. Permintaan naik, penawaran turun. Ya, gini. Kalau harganya turun, maka permintaan akan naik. Naik. Nah, kalau harganya naik, penawaran akan Turun. Turun. Ayo turun. Ayo. Turun Bu. Turun dulu. Nah, oke. Nanti kalian pelajari lagi yang belum ingat. Nah, kita akan masuk materi baru tentang harga. Oke, nanti coba dilihat ya. Nah, kalau video Ibu tidak jadi ya tidak masalah ya. Yes, benar. Bentar ya. Bentar ya, Nak. Oke, ini saja sebentar. Padahal udah dibuka nih. Mari ya, Nak. Tunggu sabar ya. Ya Bu. Siapin. Ya Bu, nggak apa-apa Ya Bu. Ini belum Ibu siap. Lagi mendung ya Bu. Nah, iya, Reni di sini mendung. Sinyalnya susah. Kelihatan nggak anak-anakku? Halo. Belum Bu. Halo.
Belum, Bu. agak redup ya. Belum, Bu. Nah, itu boleh, Bu. Sudah. Bu, udah Nah, kelihatan. Udah Oke, kelihatan, terima udah kelihatan. kasih ya. Oke ya, sedang presentasi ya bunyinya ya. Oke, kita lihat dulu. Sudah. Nah, ini nama Ibu Atin Purwasi ya, jangan salah. Ini kita belajar tentang materi harga. Nah, ini adalah ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memerinci pengertian harga, jenis-jenis, peran, dan fungsi harga dengan benar. Kemudian menganalisis tujuan penetapan harga. Kemudian yang ketiga, menelaah harga keseimbangan dengan benar. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas. Nah, kalian berdiskusi ya. Kemudian, sebentar. Ini itu model pembelajarannya saintifik, metodenya ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Modelnya problem based learning, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti kalian lihat ini ya. Kemudian nah, nih, ini di mana ya, Nak? Pasar, Bu. Pasar, Bu. Siapa yang sudah pernah pergi ke pasar? Saya, Bu. Bu. Ya, semuanya udah pernah ya. Bu. Terus kemudian ini ada orang jualan. Kalau orang jualan itu berarti apa namanya ya? Harus menukar barangnya dengan Uang. menukar barangnya dengan jumlah Dengan uang. Uang ya, betul. Iya, Nah, ya kalau nggak ada uangnya ya berarti tidak bisa Membeli. Nah, ini di pasar modern ya. Kalau di pasar tradisional itu tidak ada harganya, tidak tercantum harganya. Tapi kalau kita belanja di pasar modern, biasanya tercantum harganya. Hanya ini 8.900, 5.500, 1.000 dan lain sebagainya. Nah, gimana Ibu Wiji? Suaranya Wiji itu ya? Halo, Nak? Dengar suara Ibu? Nah, sekarang kita ke... Nah, Ibu minta tolong sama Ria ini bacakan, Ria. Halo, Ria. Harga diartikan sebagai nilai uang yang harus dibayar. Pengertian harga. Yang semangat ya, yang keras. Lebih keras. Harga diartikan sebagai, maaf Ibu, laptop saya lagi down, bentar Ibu. Ya, berarti Teddy aja, Teddy. Ya Bu, maaf Bu. Sekitar saya ribut Bu. Harga diartikan sebagai nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibeli. Dengan kata lain, harga merupakan sebuah nilai dari suatu barang yang telah ditentukan oleh penjual, Bu. Iya, sip Teddy, pinter. Berarti kalau harga itu berarti istilahnya sebagai nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual untuk menukarnya dengan bentuk barang atau jasa ya. Kalau kita naik kereta api kan berarti yang kita dapat adalah jasanya gitu ya. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian di sini ada jenis-jenis harga. Nah, Ibu kan kemarin sudah bagikan bahan ajarnya lewat WA. Nah, berarti sepertinya kalian sudah membaca ada harga subjektif, ada harga objektif, ada harga pokok, dan harga jual. Ibu yakin kalian sudah bisa. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan bertanya. Gitu ya, anakku? Anak-anakku? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Ya. Bu. Oke. Kemudian di sini, sebentar. Ini kayaknya sinyal apa ya? Nah, ini ada peranan harga. Ternyata kompleks sekali. Harga itu berperan pada perekonomian, harga suatu barang atau jasa tentunya akan mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan juga laba. Harga memiliki peran sebagai regulator dasar bagi sistem perekonomian, gitu ya. Nah, nanti kalau belum jelas, boleh tanya ke Ibu. Kemudian ini bagi konsumen, kita pasti memilih harga yang murah daripada harga yang mahal dengan kualitas yang sama. Iya apa enggak? Baik. Iya, Bu. Kalau misalnya ada penjual Ya, Bu. bakso nih, baksonya harganya 15.000 yang si A, Bank A, kemudian Bank B-nya itu
harganya 13.000, tapi enaknya itu yang si B ini, Bang Beni. Maka kita akan cenderung membeli bakso yang ke Bang Beni daripada ke yang Anton tadi. Jelas ya anak-anak? Pasti Jelas, Bu. Jelas. sebagai konsumen mempertimbangkan harga. Ini dari perusahaan, Ibu yakin kalian sudah baca juga. Kemudian ini adalah fungsi harga, ada fungsi alokasi dan fungsi informasi. Ini juga bisa kalian baca di bahan ajar yang Ibu bagikan. Ini kemudian tujuan penetapan harga untuk mendapatkan pangsa pasar, untuk menjaga loyalitas konsumen, menjaga daya saing, dan meningkatkan keuntungan. Terus ini adalah harga keseimbangan. Wah, ini sudah pernah sih sebenarnya, di SD juga pernah, kalian pasti bisa. Jadi suatu harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Jadi terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Kalau istilahnya keren itu deal-dealan apa ya? Oke, kita deal. Oh, ada pertanyaan? Halo, Ya, Bu. anak-anakku? Enggak ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Sudah paham, sudah Ibu. Sudah paham, Ria? Sudah, Ibuku. Ya. Jelas, Bu. Nah, kemudian Ibu sudah bagikan LKPD-nya melalui link WA kita, ya. Ataupun Ibu bagi dua, ada yang lewat Google Form, ada yang lewat WA Group. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Silahkan kalian berkelompok di meet-nya masing-masing, ya. Oke. Siap, Halo anak-anakku, kelompok 1000 Ya, Ibu. ada Niam ya. Niam, Leni, Ria, Ada Bu, ada Kartika. Bu. Oke, sip siap Niam. Ada, Bu. Niam jadi ketua kelompok Boleh. ya, Am? Ya, kelompok Ya, 10.000. bantu ya. Ya, ada Ini Sunia. yang baru bangun tidur itu, Sunia. Bu. Wah, Niam, cuci muka dulu. Ya. Ya, maaf Bu, tadi malam begadang Bu. Aduh, Niam ini Main sudah kasih game terus tahu tuh, Bu. Main supaya Mobile kamu Legend main. tuh, Bu. Jadi begadang. Nanti nilainya turun lagi, Niam. Gimana? Aduh, ampun Bu, Ini ampun Bu, ampun. Niam itu Bu Aduh, ngantuk Niam. cuma lihat 1.000 Bu. Kalau 100.000 enggak Oke. ngantuk Bu ya Bu. Is, jadi Niam ini ya. Semangat dong Niam. Ibu sayang Niam loh. Kemudian ada Suniah, ketua kelompoknya Suniah ya. Ada Oos, Maria dan Sari. Ya, ini kelompok 100.000. Nah, ketua Wiji, Wiji, Andi, Wah, asik Teddy, dong, Revika. kelompok 100.000. Iya, mantap pokoknya ya. Ya, coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Nanti tanya. Oke, sekitar 20 menit lah kira-kira. Ada yang merasa kesulitan? Susah? Nggak bisa baca LKPD-nya? Nggak ngerti? Ada nggak? Anak-anakku? Belum, Bu. Iya sih, kita dikasih uang 100.000 sama Muter-muter Ibu. nih dibukanya. Nih, woi, bukernya muter ya. Bentar ya. Oke, coba di sini ada ya. Tadi malam Ibu sudah ngetik. Bu. Oh, ini LKPD-nya. Ini ya, ini soalnya. Soalnya. LKPD malah keburu matur nuwun. Nah, ini LKPD-nya. Nah, di situ ada ya. 1 dan 2 terdapat sebuah gambar tradisional, gambar pasar tradisional, dan gambar 2 adalah sejumlah uang. Setelah memperhatikan gambar tersebut, kalian bisa memerinci konsep harga. Coba ungkapkan sesuai pendapat kalian. Oke? Kalau dirasa sudah selesai, bolehlah. Siapa yang mau membacakan, mau presentasi? Yuk. Bentar, Bu, belum Ada? beres. Oke. Ibu tunggu. Yuk, mari. Siapa yang mau presentasi? Ibu tunggu. Iya, bantu Niam itu, ya. Bu, Aku Niam. sinyalnya Ya. jelek nih. Bentar lagi, Bu. Belum selesai. Oh, belum selesai. Semalam dia udah nyontek dari saya, Bu. Niam itu, Bu. Udah siap dia tuh. Oh, nih Am memang begitu ya hobinya ya, Am. Jangan jadikan hobi gitu loh, Am. Nanti gimana Usaha masa kok, Bu. depannya kontak. Usaha Bu, usaha. Usahanya itu keliru, Am. Saling tolong menolong Bu. Ya, tapi saling tolong-tolongnya tuh salah, Am.
Nih Amnia murid Ibu yang paling bandel kayaknya. Tapi Ibu yakin nanti dia jadi anak yang sukses. Amin. 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 Bu, saya jadi sukses nggak nanti ya, Bu? Jadi dong Ibu doa semua. Mana ada guru yang Makasih mendoakan Bu doanya. tidak sukses anak Ibu. Terima Bu, kasih. saya sudah mencoba yang nomor 1, Bu. Itu nyontek dulu kayak Niam ya, Bu. Baru sukses ya, Bu. Boleh, nggak boleh nih keliruan. Ya, tadi. Bu, nomor 1, Bu. Nomor Oke, Niam, 1, Bu. yes, yuk. Ya, Bu, coba Niam nomor mau 1. katanya Bu. Oke, kasih Niam. Oke, Niam dulu ya anak-anak. Silakan Ya. Niam. Ya, Ibu. Harga, pengertian harga ini Bu ya. Oke. Adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok tertentu, atau pintar. nilai Ah, finansial pada suatu produk, barang atau jasa. Salah atau betul, Bu? sip. Ya, pintar Niam. Jempolnya 2, Bu. Ini nggak nyontek, Bu. Ini nggak kemudian nyontek. Nyontek ya, Niam. Jangan gitu lah. Pinter Pak Niam. Jujur Niam, jujur. Sekarang ini yang nampak di layarnya Ibu itu Sunia ada Sunia? Sun? Halo? Sun? Bu ada Bu Oke. baru hadir Bu. Nomor Iya, 2 ya, Sun? maaf Bu. Iya, Aduh, nomor 2. Sonia. Baik Bu, Ini. baik. Ya. Iya Bu, maaf Bu. Tadi perjalanan Bu macet Bu. Oh, Ya. Kartika. Yuk, nomor 2 ya Kartika. Saya nomor 2 jadi nggak Bu? Iya Bu, nomor 2 Bu. Oh, ya. Harga pokok itu berarti pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung Bu waktu kita membeli atau menghasilkan barang di dalam kondisi atau di tempat di mana kita membeli Bu. Begitu Bu. Iya, contohnya berarti ada sewa mungkin, kemudian harga bahan bakunya, kemudian dihitung menjadi harga pokok. Oke, Harganya, sekarang yang Bu, nomor ya. 3. Oke, pinter Kartika sip Teddy, juga. Bu. Nomor 3 Teddy, Bu. Ya, oke, Teddy. Nomor 3, bagi konsumen, harga memiliki peran yang cukup sensitif, di mana konsumen biasanya memiliki persepsi bahwa kualitas produk sesuai dengan harga yang ditetapkan pada produk tersebut. Ketika memutuskan untuk membeli, konsumen akan mempertimbangkan faktor-faktor lain selain harga, seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai atau value, dan juga kualitas, Bu. Oh, Teddy Pin. Hebat sih dari mana sumbernya ya? Bagus banget jawabannya, Ted. Kamu pintar. Teddy cocok jadi guru nanti, Bu. Ya. Oke, Ya. sekarang nomor 4. Siapa yang sudah siap? Nomor 4 panjang Bu. Nomor 4 panjang. Iya, Bu. Nomor 4 disingkat aja, nggak apa-apa. Menurut kamu jawabannya apa? Apa? Ayo. Jangan panjang-panjang, singkat Aduh, apa ya? Oos sudah tuh Bu, Oos Bu. Oos? Oh, siap, Bu. Oke. Siap. Nomor 4, Bu ya. Makasih, Oos. Ya. Ya, nomor 4 itu, Bu, pertanyaannya saya bacakan juga nggak, Bu ya? Kan di layar ada tuh. Tadi nggak langsung iya. jawabannya, Oos. Langsung jawabannya. Langsung jawabannya ya. Jawabannya adalah kecenderungan peningkatan jumlah pengguna jasa kereta api adalah suatu perkembangan yang sangat saat ini dibandingkan tahun-tahun yang sudah berlalu. Namun sebagaimana diketahui bahwa kualitas yang ditawarkan oleh jasa kereta api juga semakin baik, Bu. Seperti itu mungkin. Lebih kurang. Gitu ya. Oke, makasih. Oos, gini. Ibu tambahkan ya, karena harga tiket kan dinaikkan tuh sama pemerintah. Pelayanannya juga harus seiring. Kalau kita naik kereta api zaman dulu kan lesehan. Sekarang kalau naik kereta mana ada yang lesehan, semuanya di atas ber-AC gitu ya. Anak gitu ya, jelas ya. Nomor 4 ya. Iya Bu. Oke. Nomor 5 itu Leni. 5 boleh Bu. Nomor 5 jawabannya loyalitas konsumen atau loyalitas pelanggan adalah sebuah kondisi di mana seorang konsumen melakukan proses transaksional secara repetitif terhadap sebuah perusahaan atau merek yang sama. Itu mungkin Bu, atau ada yang salah mungkin nanti tolong dibetulkan Bu. Oh, siap dong Leni. Gini, kalau kita sudah percaya dengan merek suatu merek, kita akan cenderung loyal.
akan menggunakan merek itu terus. Misalnya kalau orang Indonesia kalau bilang memakai motor kan Honda, berarti Honda itu sudah punya merek. Kita loyal ke motor merek Honda, padahal yang dia pakai Yamaha gitu kan, tapi bilangnya tetap Honda. Begitu ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Bu. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah semua, nanti dikirim ke Bu Guru, nanti dari Ibu yang nilai. Kemudian kalau sudah selesai, siapa ya mau menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini apa? Tentang apa ya? Tentang apa? Ini siapa? Revika, ada Revika? Revika. Hadir, Bu. Oke, Revika simpulkan, bantu Ibu untuk menyimpulkan ya. Oke, Bu. Oke, siap. Oke, yang pertama harga. Harga sama dengan nilai uang. Kemudian harga bisa diartikan juga dengan biaya untuk konsumen. Kemudian bagi pengusaha harga sama dengan harga. Oke. Ya, itu ya Revika. Ya, Revika pintar. Ya, siapa lagi? Terima kasih Revika. Saya, Bu. Oke, silahkan. Ria. Iya, Bu. Iya, harga itu sama dengan itu, Bu. Apa? Replikanya ada Itu yang simak. Itu aja yang bentar ya, Bu. Ya, masih Revika. Sekarang Ria. Bentar, Bu. Harga pokok, Bu, berarti jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat digunakan dan dijual, Bu. Oke, pinter ya. Gini ya, jadi kesimpulannya kita sudah belajar tentang harga. Harga itu berarti nilai tukar, semacam seperti itu. Bagaimana kita bisa menukar barang atau jasa dengan seharga berapa rupiah gitu. Nalarnya begitu. Nanti kalian bisa menyusun dengan kata-kata kalian, dengan kalimat kalian. Terus kemudian kalau berbagai manfaat harga itu namanya apa ya? Nah, nih ada jenis-jenis harga, ada harga subjektif tadi. Kalian udah baca di buku beri bahan ajarnya Bu Guru yang sudah dibagi ya, ada harga subjektif, harga objektif, kemudian ada harga pokok dan harga jual. Nah, kemudian kalau kalian masih bingung, boleh japri ke guru nanti, Bu, yang materinya saya belum terlalu jelas. Tolong Suaranya terputus-putus, Bu Guru. Oh, iya, jaringan ini sinyalnya susah. Ya, coba lagi ya. Nah, kemudian nanti pembelajaran hari ini harga. Nah, kalau sudah selesai tentang harga, minggu depan kita belajar tentang peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ibu harap kalian besok sudah siap dengan materinya, sudah siap dengan pembelajarannya seperti tadi. Kemudian, postesnya setelah pembelajaran ini Ibu akan kirimkan postes lewat kuisis ya, biar kalian seperti main game. Ibu sudah kirimkan di WA kelas. Dengar nggak? Sampai jam berapa, Bu? Gimana? Oh, itu bebas lah sampai nanti malam boleh. Ya, sampai nanti malam boleh. Sampai jam 8 malam ya. Yang penting dikirim ya, Bu. Ya, yang penting dikirim nanti kan Ibu nyimak itu siapa yang sudah mengirim, siapa yang belum. Itu ya. Siap ya, Anakku? Iya, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan masih dalam masa pandemi. Kalian harus taat protokol kesehatan. Ya, Ibu sudah jelaskan kesehatan itu protokol apa saja yang harus kalian lakukan. Ya, kemudian cuci tangan. Ya. Kemudian masker. Ya. Oke, menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang kedua, kerumunan. ya, setelah yang itu protokol kesehatan, kalian
kan belajar sekarang sering menggunakan HP. HP-nya itu jangan terlalu lama. Bolehlah untuk belajar, tapi untuk main game, OOS itu ya Tuh, Bu. mandi. Ayo. Ya, main game terus. Alasannya belajar. Siap Bu, ya. Tolong jangan mainan HP terus ya, Nak. Sekarang Ibu minta tolong gantian yang berdoa. Doa untuk OS. Kita sudah Siap, Bu. selesai. Ya Bu, jadi saya tutup Bu ya. Berdoa. Ya, oke. Ya, oke, baiklah teman-teman, karena berakhirnya pelajaran kita dengan Ibu Atin, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Bu. Terima kasih, Bu. Sudah selesai, Batin? Sudah Bu Eni, terima Ya. kasih. Alhamdulillah. Masih tersisa waktunya ya, Bu Atin. Masih ada waktu tersisa Berapa, Bu? sekitar 5 menitan. Nggak apa-apa lah. Ya. Oh ya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberi tanggapan masukan pada Ibu Atin dari peer teaching tadi. Ya, silahkan. Ya, mungkin saya dulu ya, Bu ya. Iya, Bu, boleh nih, observer, boleh. Silahkan boleh nih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktunya. Tadi setelah melihat dari peer teaching Bu Atin ya untuk keseluruhan, alhamdulillah sudah bagus. Jadi di situ udah ada interaktif antara guru dengan siswa dan beberapa langkah-langkahnya dari mulai pendahuluan itu ada mengecek kelas. Tapi tadi nggak tahu sinyalnya ya Bu. Tadi pas cek absen, apakah menanyakan aja atau udah diceknya? Nggak tahu di sinyal sayanya nggak terlalu ini ya, jadi ada gangguan. Terus untuk mengaitkan materi di situ ada di pendahuluan. Untuk tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Mungkin tadi teknik penilaian tidak disampaikan atau barangkali di saya nggak terlalu jelas. Teknik penilaian kalau saya amati tadi, kalau nggak salah belum ada ya? Di PPPT Bu, nggak cuma ditayangkan di PPPT terus dibahas sebentar. Oh, di karena PPT-nya. waktunya habis tadi. Oh iya. Jadi udah itu tujuan, udah teknik. Cuman tadi ada terkendala agak lama untuk video ya, seperti yang waktu Ya, saya tadi. kemarin mungkin karena terkendala sinyal. Sama berarti ya. Terus untuk materinya sudah menguasai, jadi waktu si peserta didik ada yang kurang paham, Bu Atin bisa lebih memperjelasnya. Di situ PPT-nya juga udah poin-poinnya aja. Jadi tidak terlalu banyak menerangkan gitu, nanti siswa atau peserta didik yang akan menggali LKPD-nya udah ada. Kemudian barangkali tadi waktu membimbing anak Bu Atin di situ belum menyertakan halaman berapa atau anak-anak dari ini, atau tadi cuma menanyakan ada yang udah bagus jawabannya, terus itu anak-anak dari mana. Nah di situ juga itu udah ada menggali untuk informasi anak-anak. Dan terakhirnya juga udah ada evaluasi, jadi secara keseluruhan PBL ini untuk kelima sintaknya memang udah bagus. Di akhir juga ada evaluasi untuk merangkumnya, diajak peserta didik untuk aktif untuk menyimpulkan, jadi tidak
paku kepada guru, siswa atau peserta yang menyimpulkan dari pembelajaran itu. Nah, refleksi juga terakhir mungkin nanti bisa dikaitkan ke peserta didik mengenai pasar ini untuk nanti kaitannya dengan kehidupan peserta didik. Mungkin nanti di situ bisa biasanya untuk merefleksi ya. Dan terakhir juga udah ada penutupnya sampai membacakan doa. Ya, secara keseluruhan udah bagus kalau menurut saya ya. Itu Bu Eni tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eni, terima kasih atas paparannya. Cukup banyak poin-poin yang mesti Bu Atin perhatikan ya. Dan kemudian nanti ke depannya kita lebih memperbaikinya lagi di tahap berikutnya yaitu PPL dan UKIM ya, saya kira begitu. Jadi di sini kita bukan untuk ini ya, tetapi untuk saling memperbaiki untuk kemajuan kita bersama. Ya, disilakan kepada peserta yang lainnya untuk memberi tanggapan, silakan. Silakan Pak Oos. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan beberapa semacam tanggapan untuk rekan kita Ibu Atin. Dalam kesempatan ini saya tidak banyak penyampaian karena udah disikat habis sama Ibu Leni. Mulai dari detail-detailnya sampai sum-sumnya sudah disampaikan Bu Leni. Jadi saya cuman menyampaikan Ibu, kalau saya jadi murid, Ibu terlalu cepat. Mungkin IQ saya nggak nyampai, itu aja. Ibu terlalu cepat aja. Itu aja Bu. Untuk yang lainnya, sekapasitas saya, guru di tingkat SMP tidak berani mengatakan banyak-banyak karena kita sudah bagus semua ini, saya yakin. Seperti itu Bu. Ya, makasih Pak Oos. Ya. Makasih Pak Oos. Baik, kita ke Bu Maria ya. Silakan Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pertama sekali saya ingin mengungkapkan bahwasanya kalau saya lihat dari penampilan Bu Atin ini kayaknya seorang guru yang sangat dekat sekali dengan peserta didiknya, karena dilihat dari bagaimana cara dia penyampaian penjelasan, berkomunikasi dengan peserta didik sudah sangat baik sekali, bagus sekali, nampak kedekatan antara guru dengan peserta didiknya Bu. Kayak kalau saya lihat di sini Bu Atin termasuk guru yang favorit di kelasnya itu Bu gitu. Jadi nampak ada komunikasi antara Ibu Atin dengan peserta didik, pemberian penekanan, reward, penguatan terhadap jawaban-jawaban dari peserta didik tersebut Ibu. Itu saja, mungkin itu pembelajaran juga bagi saya khususnya ilmu dari Bu Atin, bagaimana cara penyampaiannya itu seakan-akan dia juga dekat dengan siswanya atau peserta didiknya Bu itu. Tadi jelas sudah digambarkan bagaimana terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik dalam proses baik itu pendahuluan, kegiatan inti dan juga di penutup Bu. Saya rasa itu aja Bu. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih Bu Maria. Saya kembalikan dulu ke Bu Atin ya. Silakan Bu Atin ditanggapi. Iya. Terima kasih Bu Maria, Pak Oos, dan teman-teman yang lain. Gimana ya, terima kasih. Sebenarnya saya kalau masalah dekat, nggak tahu ya kedatangan mereka gitu dengan saya. Tapi saya akan lebih banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya di sini. Begitu Bu Eni, terima kasih. Ya, kita sama-sama belajar ya. Karena perjalanan karir kita sebagai guru ya sampai pensiun, kalaupun kita tetap menjadi guru, tetapi kalau ada yang mengembangkan diri menjadi kepala sekolah ya itulah sampai di situ kita perjalanan kita menjadi seorang guru. Ya, jadi kabit Bu. Saya rasa kalau tidak ada lagi tambahan dari kawan-kawan yang lain, masih ada atau bagaimana?
Baik, kalau tidak ada, saya akan menambahkan sedikit sebelum kita ke Pak dosen kita ya. Jadi pesan saya untuk semuanya peserta PPG, perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat, disesuaikan. Kemudian yang kedua ini cara mengajar Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi siswanya, peserta didiknya, ya, baik itu di PPL, UKIN maupun di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Kemudian bagi Bu Atin saya apresiasi ya karena sifat mengayominya ini sangat terasa gitu. Kita sebagai peserta didik misalnya itu sangat merasakan kebersahajaan dari seorang guru Bu Atin gitu ya. Itu yang saya rasakan. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan ke Pak dosen kita untuk memberikan masukan dan saran. Silakan Pak Ahmadin. Ya baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk sedikit memberi saran kepada Ibu Atin. Ya, secara umum saya kira sudah bagus, sudah memenuhi syarat di mana setiap tahapan ya sudah terpenuhi saya kira. Ya cuma ada beberapa hal yang sesuai dengan saran teman-temannya tadi. Ya, memang kalau kita perhatikan terlalu cepat memang penyampaian materinya sehingga bisa jadi siswanya yang yang lambat, dia punya daya tangkap itu bisa jadi mengalami kesulitan. Ya, tapi itu kalau sekiranya bisa diubah dan lebih slow sedikit itu lebih baik. Ya, tapi terlepas dari itu, kalau ini sudah menjadi style dan ciri khas Ibu Atin yang tidak bisa diubah, tidak ada persoalan juga. Ya, kenapa? Karena ya kadangkala ada memang sosok seperti itu, mengajarnya cepat. Ya, tapi siswanya juga yang sudah setiap hari terbiasa dengan kondisi itu ya berusaha untuk menangkap dan memahami secara cepat juga. Ya, itu. Tapi kalau sekiranya masih bisa diubah, saya kira tidak lebih bagus lagi jika slow sedikit. Ya, oke Pak, siap. Ya. Biasanya kalau di kelas itu sih bagaimana Bu? Enggak cepat. Oh, ya tidak. Bapak, maaf menyalah. Kalau saya di kelas secepat itu Bapak, karena capek kalau seperti itu terus. Ini karena keburu-buru waktu, takutnya lebih dari 30 menit. Jadi lebih cepat sekali gitu. Kalau di kelas saya enggak seperti itu. Nanti kecapean malah ngedrop. Saya lebih santai kalau di kelas. Itu Bapak. Terima kasih Pak Ahmadin. Oke. Ya, berarti hanya karena dihantui oleh itu ya, terlalu panjang waktunya. Ya, oke, tidak ada persoalan sekira Bu. Itu ada tadi sudah diberi masukan oleh temannya. Kemudian yang kedua, ya sekira di awal tadi ya sudah mulai pembelajarannya cukup bagus. Ya, menemukan gambar sebagai media untuk memberi motivasi, memberi persepsi kepada siswa di awal pembelajaran, ya sampai kepada pelaksanaan hingga di penghujung waktu pembelajaran di kegiatan penutup, saya kira sudah melibatkan siswanya juga. Ya, dan selama proses pembelajaran saya kira cukup interaktif. Sesekali guru dalam hal ini Bu Atin ya berdialog dengan siswanya, sampai tadi ada temannya yang mengatakan bahwa kalau dilihat kondisinya ini Bu Atin sudah sedemikian akrabnya dengan peserta didik sehingga ya proses berkomunikasi, proses berinteraksi itu sangat aman dan elegan, kelihatan sangat akrab. Ya, itu saya kira bagus itu. Dan kalau di di sekolah mampu kita ciptakan suasana seperti itu, saya kira bagus. Seperti saya telah sampaikan di awal bahwa ketika guru itu sudah menjadi idola di mata peserta didik,
ya maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Materi sesederhana apapun itu akan menjadi sesuatu yang menarik di mata siswa, di mata peserta didik. Kalau dari segi waktunya saya kira tidak apa-apa, hanya tersisa 5 menit saya kira, ya tidak hampir sampai 30 menit dari persoalan itu saya kira. Ya saya kira itu Bu, sedikit penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Eni. Silakan Bu. Ya baik Pak, terima kasih atas tanggapannya kepada Bu Atin dan kami semua. Kami sangat menghargai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke peserta berikutnya. Pak Oo sudah siap? Ya Bu, siap Bu. Oke, silakan Pak Oo. Ya.